Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat fatwa. Saat ini telah diadakannya auditor eksternal Constitutional Assessment Visit yang diadakan di ruang dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang yang diadakan pada tanggal 19 sampai 20 Februari 2024. Berikut liputannya. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri UIN Raden Fatah Palembang jalani kegiatan Auditor Eksternal Continual Assessment Visit GAV 02 ISO 9001-2015 yang dilakukan oleh BSI selama 2 hari terhitung sejak 19 sampai 20 Februari 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya fakultas dalam meningkatkan kualitas dan mempertahankan standar internasional, terutama sejak kerjasama mereka pada tahun 2015 sebagai lembaga audit internasional. Dalam keterangan resminya, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang Dr. Ahmad Syarifuddin, SAG MA, menyampaikan harapannya. Yang pertama, kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian kita berharap semua bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dan tentu harapan haknya kita adalah sertifikasi ISO tetap bisa kita pertahankan karena ini adalah keberlanjutan dari sertifikat yang sudah pernah kita peroleh, ujarnya. Kami tentu Fakultas Dakwah Komunikasi yang pertama tentu kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Tadi sudah kita sampaikan dalam sambutan bahwa kita berharap semuanya sehat, Pak Auditor sehat, kemudian bisa menjalankan tugasnya dengan prima, dan tentu harapan akhirnya kita adalah sertifikasi ISO 9001-2015 ini tetap bisa kita pertahankan karena ini adalah keberlanjutan dari sertifikat yang sudah pernah kita peroleh. Dan jujur bahwa dengan kegiatan ISO, audit ISO seperti ini, maka kita bisa memastikan bahwa kegiatan yang selama ini berjalan setiap hari sistem yang sudah terbangun sudah tentu itu bisa berlangsung dengan sesuai dengan standar. Jadi PP-nya juga jalan, kemudian visi dan misi dari fakultas sendiri juga bisa terwujud. Jadi kemudian harapan kami kepada Pak Auditor supaya bisa menjalankan tugas dengan baik, dan harapan besar kami keberlanjutan dari sertifikat ISO ini bisa tetap diberikan. Semua bergantung niatnya ya. Nah, alhamdulillah kalau kami melihat UIN sejak awal itu punya komitmen kuat bahwa ISO sebagai tools untuk mencapai target-targetnya, target internal, juga target penerapan internasional. Jadi hal yang membuat meningkatkan penerapan adalah komitmen dari pimpinan dan semua jajaran. Dan alhamdulillah selama 2 jam saya melihat itu ada komitmen, jadi kami melihat adanya ISO sebagai tools untuk jadi komitmen. Pertanyaan berikutnya ya Pak. Yang kedua itu kira-kira hal apa yang berpotensi dapat menurunkan standar ISO itu sendiri Pak? Baik, ini nama udah niat, komitmen. Jadi kalau memang Pak Dekan sebagai pimpinan sebatas dapat sertifikat untuk dekorasi, ya itulah hasilnya. ISO akan jadi beban, akan jadi PR, masalah, dan juga keluh kesah dalam penerapan. Jadi kalau komitmen turun dari pimpinan, nanti di lapangan juga nggak jalan tuh aktualnya. Jadi misalkan apa, ISO-nya buat orang eksternal aja nih, mau audit nih, yuk kita kerjain ISO-nya. Itu ciri kelemahan dan penurunan kualitas ISO secara dalam penerapannya ya, bukan standar penerapannya. Jadi nggak ada untungnya buat UIN dan FDK. Audit ISO ini kan sebenarnya sudah kewajiban kita sebagai lembaga atau perguruan tinggi untuk diaudit. Jadi apa yang kita lakukan setiap hari itu akan tentunya diaudit, sama halnya dengan kita beramal soleh di dunia sebagai insan yang beragama gitu ya. Jadi apa yang pernah kita lakukan itu diaudit. Bagaimana pelaksanaannya itu sampai tidak sesuai tidak dengan sasaran yang ada, maka itulah pentingnya adanya audit. Nah, kita dengan BSI itu sudah bekerja sama. UIN Raden Fatah ini dari dulu sudah bekerja sama dari tahun
2015 barangkali ya, sudah bekerja sama dengan BSI sebagai lembaga audit internasional. Jadi salah satu audit internasional kita itu adalah ISO. Nah ini harapan ya, pertanyaannya harapan yang dari kita. Tentu harapan kita ke depan Fakultas Dakwah ini sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Itu yang pertama harapannya. Kemudian kalau kita telah sesuai dengan siklusnya itu, maka harapan kita tidak ada temuan lagi. Nah ini nanti kan ada temuan mayor, ada temuan minor. Kalau yang kecil berarti minor, kalau mayor itu besar. Jadi temuan itu akan harus kita tindak lanjuti juga bagaimana solusinya. Nah pada kali ini kita berharap bahwa kita tidak menemukan temuan yang mayor gitu, sehingga apa yang telah kita lakukan selama ini tetap berjalan pada koridor-koridornya. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya Zulkarnain beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.